kita akan belajar korespondensi satu-satu. Nah, di sini anak-anak ada yang udah tahu apa sih itu korespondensi satu-satu? Nah, jadi korespondensi satu-satu itu adalah salah satu jenis relasi atau hubungan yang memiliki satu syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya itu yang menjadi anggota domain itu harus berpasangan tepat satu pada yang menjadi anggota kodomain. Jadi harus tepat satu, ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, definisi di atas menyebabkan suatu syarat tambahan di mana dua buah himpunan dapat membentuk suatu korespondensi satu-satu jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi syaratnya dua himpunan itu harus memiliki jumlah anggota yang sama, dan itu yang menjadi syaratnya juga. Untuk lebih memahaminya, coba kita perhatikan bagaimana sih kita membedakan mana itu relasi, mana itu pemetaan atau fungsi, dan mana yang menjadi korespondensi satu-satu. Nah, ini Ibu ada soal, misalkan manakah yang di bawah ini merupakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Kita lihat diagram panah yang pertama. Kita mempunyai himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini sebagai domain dan himpunan F ini sebagai kodomain. Himpunan A memiliki anggota A, B, C, D, dan E. Anggota himpunan F itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lihat. Di domain itu apakah setiap anggotanya berpasangan tepat satu pada anggota kodomain atau anggota himpunan F? Tepat satu? Tidak ya, karena B dan D itu tidak berpasangan dan E-nya bercabang. Nah, jika di daerah domain di himpunan domainnya ini ada yang bercabang dan ada yang tidak berpasangan, maka dinamakan relasi. Nah, relasi. Sekarang kita lihat himpunan yang kedua, yaitu ada R dan T. Himpunan R ini sebagai apa? Ya, sebagai domain. T ini sebagai apa? Sebagai kodomain. Pintar. Nah, sekarang kita lihat apakah anggota himpunan R ini berpasangan tepat satu pada anggota himpunan T. Coba lihat, Z ke 1, U ke 5, X ke 3, W ke 4, dan Y ke 2. Jika sudah, coba kita lihat lagi. Apakah di anggota himpunan domain ini ada yang bercabang? Tidak ya, tepat satu. Dan kita lihat yang di T. Apakah ada himpunan yang tidak memiliki pasangan, anggota yang tidak memiliki pasangan ataupun bercabang? Tidak. Berarti ini merupakan korespondensi satu Sekarang kita lanjut ke diagram yang selanjutnya, diagram panah yang selanjutnya. Himpunan, kita memiliki dua himpunan yaitu B dan G. Seperti biasanya, B ini sebagai domain dan G ini sebagai kodomain. Langsung saja. Apakah ada anggota himpunan B yang bercabang? Tidak. Apakah ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan? Tidak, semuanya memiliki pasangan. Sekarang lihat yang G. Apakah di anggota dari himpunan kodomain ada yang memiliki cabang atau dipilih oleh dua daerah domain? Ada ya, yaitu anggota A. A ini dipilih oleh 6 dan
7. Nah, terus juga ada yang tidak memiliki pasangan, yaitu E. Jadi ini merupakan fungsi. Sekarang ini juga. Nah, lihat Q dan S. Q sebagai himpunan domain dan S sebagai himpunan kodomain. Di anggota himpunan Q, apakah ada yang bercabang? Tidak ya. Apakah ada yang tidak memiliki pasangan? Tidak. Nah, sekarang kita lihat di himpunan S-nya. Apakah ada yang tidak memiliki pasangan? Tidak. Apakah ada yang bercabang? Ada ya. Yang bercabang angka berapa? Yang bercabang itu 14. Berarti ini merupakan fungsi. Untuk lebih mudahnya kita mengingat, jika di relasi itu di himpunan domainnya itu ada yang bercabang dan ada yang tidak memiliki pasangan. Jika ada yang bercabang dan tidak memiliki pasangan, berarti itu dinamakan relasi. Kalau fungsinya itu kita lihatnya di S-nya ya, di himpunan kodomainnya. Jika di himpunan kodomainnya itu ada yang bercabang dan ada yang tidak memiliki pasangan, maka dinamakan fungsi. Sedangkan korespondensi 1-1 itu setiap anggota dari suatu himpunan harus berpasangan, harus memilih tepat satu pada himpunan kodomain. Sampai di sini paham? Nah, ini soal yang kedua. Jika jenisnya bentuknya pasangan berurutan. Nah, kemarin kita udah belajar tentang penyajian. Nah, ini penyajiannya dalam bentuk pasangan berurutan. Nah, manakah yang di bawah ini merupakan relasi, fungsi, dan korespondensi 1-1? Nah, kita lihat dulu. Nah, satu ini yang di depan ya, ingat ya. Yang di depan ini sebagai domain. 15-nya sebagai kodomain. Syaratnya, jika domain ada yang berulang, maka itu dinamakan relasi. Jika kodomain yang berulang itu dinamakan fungsi. Nah, jika dua-duanya antara domain dan kodomain tidak berulang, berarti dinamakan korespondensi 1-1. Sekarang kita lihat dulu yang bagian A. Lihat domainnya, kita memiliki 1, 5, 10. Apakah ada bilangan yang berulang? Tidak ya, tidak. Sekarang lihat kodomainnya, 5, 10, 15. Apakah ada yang berulang? Tidak. Berarti yang bagian A itu dinamakan korespondensi 1-1. Kita lihat yang B. Lihat domainnya, 1, 1, 1, 1. Berarti angka 1 diulang. 1 itu sebagai domain. Lihat, jika domainnya berulang dinamakan relasi. Jadi yang B itu dinamakan relasi. Nah, bagian C, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 berulang? Tidak. Nah, ini domainnya tidak berulang ya, berarti bukan relasi. Sekarang lihat kodomainnya, 1, 1, 1, 1. Apakah berulang? Berulang. 1 diulang sebanyak 4 kali. Jadi dinamakan, jika kodomain yang berulang dinamakan fungsi. Nah, untuk yang bagian D, anak-anak bisa coba sendiri. Itu termasuk
Apa itu korespondensi satu-satu, relasi ataupun fungsi. Selanjutnya yaitu grafik korespondensi satu-satu. Nah, biasanya untuk grafik korespondensi satu-satu, karena biasanya tepat satu pada pokoknya antara domain dan kodomain itu tepat satu. Nah, biasanya grafiknya jika tidak seperti ini ke bawah langsung. Iya, jika tidak seperti ini maka langsung ke bawah ke sini. Nah, pokoknya grafiknya ini anggap aja lurus ya, karena ini jadi ini lurus harusnya lurus ya. Sebentar. Nah, ini jadi untuk grafik korespondensi satu-satu biasanya kalau tidak ke atas pasti ke bawah. Nah, jika fungsi ataupun relasi kadang bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, karena ada yang berulang. Jadi ini biasanya grafik seperti ini itu bisa jadi fungsi ataupun bisa jadi relasi. Nah, sampai tadi grafik sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jumlah korespondensi yang dapat dibentuk. Nah, langsung ada latihan, ada contoh. Manakah yang mungkin memiliki korespondensi satu-satu? Jika bisa, berapakah jumlah korespondensi satu-satu yang bisa dibuat? Kita langsung saja. Himpunan X. Langsung, himpunan X. Aja gini, himpunan X-nya berapa? Huruf vokal ada apa aja? A, I, U, E, O. Nah, himpunan Y yaitu jumlah mata dadu. Jumlah mata dadu ada berapa? Jumlah mata dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N dari NX-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. NX 5. Dan NY-nya berapa? Ada 6. Nah, untuk mencari jumlah korespondensinya, karena tidak sama ya, pasti ini salah satu ada yang tidak berpasangan. Jadi ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Jadi nanti nilainya itu 0, jumlahnya 0 karena bukan merupakan korespondensi satu-satu. Sekarang yang B. Himpunan X. Nama bulan berakhiran R apa aja? Oktober, November, September dulu ya, ulangi, ibu salah. September, Oktober, November, Desember. Nah, ada berapa nilainya? Jumlahnya ada berapa jumlah anggotanya? Ada 4. Selanjutnya HY. Apa HY-nya? Cluenya bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10 ada 2, 3, 5, dan 7. Jadi NX-nya, NY-nya yaitu 4. Nah, untuk mencari jumlah korespondensinya, karena ini merupakan ya, karena nilai X-nya 4, anggota dari X-nya 4, dan anggota dari Y-nya 4, maka nilai korespondensinya itu N faktorial. N-nya berapa? 4 faktorial. Ibu, gimana sih cara mencari faktorial? Pasti pada nanya ya. Gimana Bu, ini tanda seru maksudnya apa? Ini dibacanya faktorial ya nak. Ini dibacanya faktorial. Gimana cara ininya? Caranya 4 faktorial berarti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4, karena 4 faktorial ya. Nah, di sini 1 kali 2 2 kali 3 berapa? 6 kali 4 24. Sampai di sini paham ya nak?
Ibu contohkan lagi 6 faktorial. Lebih mudahnya anak-anak, untuk lebih mudahnya pakainya 6 faktorial itu seperti ini, langsung 6. Hitung mundur ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini sama aja ya nak, bisa dibagi. Bisa dibagi, bisa dibalik. Nah, untuk lebih mudahnya, kalau ini kan anak-anak bingung, ibu kok bisa dari 1 gitu kan. Sebenarnya gini, 6 faktorial berarti 6 startnya dari 6 menuju 1. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal dihitung nantinya berapa. Anak-anak bisa hitung sendiri ya hasilnya berapa. Nah, sampai di sini paham? Paham ya? Insya Allah, alhamdulillah, semoga paham semua. Di soal 4, nah, tadi kita sudah mencari jumlahnya. Nah, sekarang kebalikannya. Jadi kan jika diketahui jumlahnya banyaknya berapa. Nah, sekarang jika sudah diketahui banyaknya berapa nih, jadi jumlah anggotanya ada berapa. Nah, itu kebalikan dari soal yang tadi ya. Kebalikan soal yang tadi. Gimana cara mencarinya? Berarti ini apa? 120. Untuk mencarinya kita langsung bagi aja nak. Nah, langsung dibagi, misal bagi 2 dulu. Berapa bagi 2? 60. Bagi 3, 60 bagi 3 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, karena dari 4 menuju 5, maka jumlah anggota dari yang dibuat dari A ke B yaitu banyaknya 120. Carilah jumlah anggotanya, berarti jumlah anggota dari NA-nya itu ada 5. Coba kita benar enggak sih kalau jumlah anggotanya 5 itu hasilnya 120? Kita coba 5 faktorial. 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 120. 120 kali 1 120. Nah, sama ya. Sama ya, berarti jumlah anggota dari A-nya itu 5. Sampai di sini paham? Nah, tadi kita sudah belajar mencari banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita menentukan banyaknya fungsi yang tertentu. Gimana caranya? Hampir sama ya. Kita anggotain dulu. Kita harus tahu anggotanya berapa aja. L, anggota dari L. Nah, X-nya itu kurang dari 10, di mana X itu anggota bilangan prima, harus kurang dari 10. Berarti anggotanya 2, 3, 5, 7. NL-nya berapa? NL-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang K, anggota dari K. X itu kurang dari 2 dan kurang dari sama dengan 7. Bilangan asli, berarti ada X-nya itu lebih dari 2 dan kurang dari sama dengan 7. Berarti 3, 4, 5, 6, 7. N, K-nya sama dengan 5. Nah, selanjutnya untuk mencari, nah kita rumusnya dulu ya. Misalkan N A sama dengan A, N B. Nah, ini tuh jumlah anggota A sama dengan A, jumlah anggota B sama dengan B. Nah, jika kita akan mencari nilai A ke B, berarti rumusnya nilai B-nya dulu nih. Nilai B itu sebagai jumlah anggota B ini sebagai bilangan pokok. Bilangan pokoknya berapa?
misalkan A. Nah, baru sebagai pangkat itu yang salah, kebalik ya. Balik. B itu sebagai bilangan pokok. B. Nah, yang A-nya sebagai pangkat. Nah, kebalikannya jika kita mencarinya B ke A, berarti yang A ini sebagai bilangan pokok. Anggota dari bilangan A ini sebagai bilangan pokok, yaitu A, dan B ini sebagai pangkat. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ke sini. NL sama aja NA, NK sama dengan NB. Nah, yang ditanyakan banyaknya pemetaan atau fungsi dari K ke L. Nih, desa kebalik dari L ke K. Nah, berarti NK pangkat NL. NK-nya berapa? NK-nya 5, L-nya 4. Nah, jika sudah seperti ini, gimana cara menghitungnya? Pasti udah tahu ya. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa? Dihitung. 5 kali 5 25, 25 kali 5 berapa? Nah, hasilnya nanti anak-anak taruh di sini. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang rumus fungsi. Nah, rumus fungsinya itu AX plus B. Ini sudah paten ya, rumus fungsi itu AX plus B. AX. Nah, A-nya ini misalkan 2, B-nya ini 3. Jadi rumus fungsinya itu 2X plus 3. Sekarang fungsi lainnya. Rumus fungsinya min 3X min 4. Nah, min 3 ini sebagai A. Nah, min 4 ini sebagai B. Ada yang nanya, Bu, kok bisa sih, kenapa yang tadinya positif jadi negatif? Jadi asal mulanya itu itu bukan langsung negatif, ujuk-ujuk negatif. Jadi 3X ditambah min 4. Jadi awalnya gini ya, sama aja. Negatif 3 itu sebagai A dan negatif 4 itu sebagai B. Nah, positif ketemu negatif hasilnya negatif. Jadi nanti hasilnya balik lagi ke sini. Min negatif 3X dikurangi 4. Hasilnya sama aja, nanti ujungnya ke sini. Ya, sampai di sini Anak paham ya? Untuk rumus. Jadi jangan bingung, misalkan di tengah-tengah ketemu tandanya tiba-tiba negatif, padahal rumus awalnya itu positif ya. Jadi asal mulanya seperti ini. Nah, contohnya, jika kita mempunyai sebuah fungsi didefinisikan fx ax plus b. Nah, jika fx-nya itu f min 2 sama dengan min 4, jadi x-nya dirubah ke min 2, dan f min 6 sama dengan 12. Nah, tentukan rumus fungsinya. Jawab. Nah, kita langsung masuk aja. F min 2 sama dengan min 4. Nah, kita masuk ke rumus awal. Fx. Kita langsung masuk aja. F-nya min 2. Jika X-nya itu diubah min 2, A X plus B. Nah, X-nya diubah ke min 2, min 2 plus B. Nah, jika hasilnya itu berapa? Min negatif 4 sama dengan negatif 2A plus B. Nah, kita ubah ini ya. Kita misalkan kita rubah pindahin aja. Nah, kita pindahin jadi kesiniin, tukeran. Jadi 2A plus B sama dengan 4. Nah, karena ini belum memiliki nilai, kita belum mengetahui nilai A dan nilai B nya, sehingga kita tidak bisa dihitung. Ini persamaan 1. Selanjutnya kita punya F6. F negatif 6. Nah, sama dengan 12. Langsung masuk.
6ax plus b. Nah, negatif 6 ini masih negatif 6. Masukin x nya diganti negatif 6 seperti di atas sama. Jadi 12 sama dengan negatif 6a plus b. Salah deh kayaknya. Ibu minta maaf ya ada kesalahan. Ini tetap. Jadi jika bukan yang ini benar. Negatif 4 sama dengan negatif 2a plus b. Nah yang ininya ya. Yang ini jika kita mau dirombak nih, dipindahin tetap negatif 2a plus b sama dengan negatif 4. Nah ini sebagai persamaan 1. Nah yang ini juga sama ya. Jadi jika kita mau dipindahin, negatif 6a ditambah b sama dengan 12. Nah ini persamaan 2. Sekarang dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Nah kita tulis lagi persamaan 1, negatif 2a ditambah b, tambahnya belum, tambah b sama dengan negatif 4. Negatif 6a ditambah b sama dengan 12. Nah sekarang kita eliminasi. Nama lain eliminasi kita kurangi ya. Eliminasi, kita mau eliminasi mana nih? Karena yang sudah sama yaitu b, maka yang kita eliminasi yaitu b. Nah coba b positif dikurangi b jadi 0 ya, atau kita coret bisa. Negatif 4 dikurangi negatif 12, hutang 4, hutang lagi 12, jadi hutangnya nambah apa kurang? Nambah ya, hutangnya ada 16. Ini habis. Sekarang ini negatif 2a dikurangi negatif 6a, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Nah negatif 2a, hutang 2a, terus bayarnya 6a, berarti kita masih punya uang yaitu 4a. Jadi a nya, hasil a nya negatif 16. Ini pindah ruas dibagi 4, hasilnya berapa? Negatif 4. Sekarang kenapa Bu negatif? Karena negatif dibagi positif hasilnya negatif. Nah kita sudah ketahui nilai dari A. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari B. Nah untuk mencari nilai B, kita ambil salah satu persamaan. Anak-anak bisa ambil persamaan 1 ataupun persamaan 2. Nah itu bebas. Misalkan ibu ambil persamaan 1. Persamaan 1 kita tulis negatif 2a ditambah b sama dengan negatif 4. Nah kita masukkan nilai a nya. Negatif 2, masukkan nilai a nya negatif 4 ditambah b sama dengan negatif 4. Negatif kali negatif positif, 2 dikali 4 8 ditambah b. Nah nilai b nya ini belum tulis. Nilai b nya sama dengan, nah gimana caranya? Tadinya positif, pindah ruas jadi negatif. Negatif 8. Jadi b nya berapa? B nya itu negatif 12 ya. Jadi kita sudah ketahui nilai a nya itu negatif 4 dan nilai b nya itu negatif 12. Nah yang ditanyakan itu tentukan rumus fungsinya. Gimana caranya? Kita pindah ke atas ini aja ya untuk mengirit tempatnya. Rumus fungsi, kita kembali ke rumus awal yaitu ax plus b. A nya berapa? Negatif 4x. A nya negatif 4 dan b nya negatif 12. Nah negatif 4x, nah positif ketemu negatif hasilnya negatif. Nah jadi hasilnya rumus fungsinya itu negatif 4x
dikurangi 12. Nah, sampai di sini paham ya? Ini materinya ini banyak banget tuh. Udah. Lanjut. Yaitu nilai fungsi. Langsung masuk ke contoh. Contoh 1. Sebuah fungsi didefinisikan f(x) sama dengan negatif 2x tambah 8. Tentukan nilai dari f5. Nah, nama lain dari ini juga bisa kita sebut kalau misalkan ada yang dipertanyakan, berapa bayangan 5? Nah, untuk mencari bayangan 5 ini, kita mencari sama seperti kita mencari nilai dari f5. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya. Fx sama dengan negatif 2x tambah 8. Jika x-nya itu diganti dengan 5, negatif 2 ganti dengan 5, x-nya tambah 8. Negatif 2 dikali 5, negatif 10 ditambah 8. Punya hutang 10, kita punya uang 8. Jadi hasilnya itu negatif 2. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 2. Sebuah fungsi didefinisikan fx sama dengan 3x min b jika f-nya itu 2 dan hasilnya itu negatif 5, maka tentukan nilai dari f7. Nah, yang pertama ini clue-nya ya. Ini salah satu bantuan untuk kita bisa mengerjakan f7. Nah, sedangkan di sini b dan kita punya x. Nah, kita cari dulu nilai b. Yang pertama kita nyari nilai b. 2 sama dengan min 5. Kita masuk. F min 2 sama dengan 3x min b. Nah, x-nya diganti dengan 2 min b. Nah, jika hasilnya negatif 5, nah, negatif 5 sama dengan 6 min b. Min b. Nah, kita akan mencari nilai b-nya. Nah, tadinya ini negatif, pindah ruas jadi positif 6. Nah, ini negatif, pindah ruas jadi positif 5. Jadi nilai B itu sama 6 ditambah 5 11. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi rumusnya itu fx sama dengan 3x min b-nya berapa? 11. Nah, jika kita sudah ketemu ini, selanjutnya kita cari nilai f7. Nah, kita masuk ke rumus yang ini. 3x min 11. 3x min 11 udah. Nah, kita masukin x-nya itu 7. 3 x-nya 7 min 11. 3 kali 7 21. Nah, jadi tadi kita sudah ketahui 3 dikali 7 itu 21, negatif 11 jadi 11. Nah, 21 dikurangi 11 hasilnya itu 10. Jadi nilai dari F7 itu sama dengan 10. Nah, sampai di sini paham ya? Semangat. Dah.